Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soeb Abdurrahman Hisyam, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 190 30 70 70. Dalam video ini, saya akan membahas jurnal berjudul Kulit Salak sebagai Biosorben Potensial untuk Pengolahan Timbal dan Kadmium dalam Larutan. Poin yang pertama, latar belakang. Pencemaran logam berat karena aktivitas industri seperti pada industri baterai, industri penambangan emas, industri baja, dan sebagainya telah mengakibatkan efek buruk terhadap kesehatan manusia dan kerusakan terhadap lingkungan. Beberapa contoh diantaranya adalah timbal Pb atau Pb dan kadmium atau Cd. Logam timbal termasuk salah satu logam berat yang sangat beracun sekalipun dalam konsentrasi kecil. Maksimal konsentrasi timbal dalam air yang disyaratkan oleh WHO atau World Human Organization adalah 0,05 mg per liter. Logam timbal bila terkontaminasi akan menyebabkan gagal ginjal dan gangguan mental. Sedangkan pada wanita hamil dapat menyebabkan keguguran janin. Sama halnya dengan timbal. Logam berat kadmium juga sangat berbahaya meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Efek yang ditimbulkan jika manusia terkontaminasi logam ini adalah kanker, infeksi paru-paru, gangguan jantung, dan gagal ginjal. Pada kali ini ada salah satu metode untuk menghilangkan logam berat dalam limbah ataupun perairan adalah dengan absorpsi menggunakan biomaterial atau disebut juga biosorpsi. Dengan melibatkan banyak gugus fungsi seperti protein, karbohidrat, lignin, dan berbagai biopolimer lainnya. Biosorpsi memiliki beberapa kelebihan, antara lain biaya murah, efisiensi tinggi, pengoperasian yang sederhana, tidak ada penambahan bahan kimia, biosorben dapat digunakan kembali atau regenerasi, dan ramah lingkungan serta teknologi yang efektif dan murah. Biji salak sudah pernah dilakukan atau digunakan sebagai biomaterial untuk pengolahan logam berat tembaga, seng, dan kadmium. Sedangkan untuk pengurangan logam berat timbal dan kadmium menggunakan biomaterial dari kulit salak belum ada dilaporkan. Pada penelitian kali ini, menggunakan biomaterial kulit salak untuk penyerapan ion Pb dan Cd dalam larutan atau dengan mempelajari pengaruh pH, konsentrasi larutan, dan waktu kontak dengan metode Bach. Biosorben dikatarisasi dengan FTIR dan SEM. Poin kedua, tujuan. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kulit salak dapat digunakan sebagai biosorben untuk pengolahan logam berat timbal dan kadmium, lalu mempelajari penyerapan pada Pb dan Cd dalam larutan dengan metode Bach. Poin ketiga, bahan dan metode. Sampel kulit salak diperoleh dari industri usaha kecil dan menengah di daerah Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pertama, kulit salak dicuci dengan air, dikering anginkan, kemudian dihaluskan hingga menjadi serbuk. Setelah itu, serbuk kulit salak direndam selama 2 jam dengan larutan HNO3 0,01 molar. Selanjutnya, serbuk kulit salak dibilas dengan air destilasi dan dikeringkan. Serbuk kulit salak diayak sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian, biosorben sudah dapat digunakan. Karakterisasi biosorben kulit salak dilakukan menggunakan FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang tergantung dalam biosorben dan SEM untuk melihat permukaan dari biosorben. Poin keempat, hasil dan pembahasan. Dilihat dari grafik di samping, karakteristik dari biosorben kulit salak dipelajari dengan menggunakan atau menentukan pH point of zero charge. Karakteristik dari absorben ini dimaksudkan untuk mengetahui pada rentang pH berapakah absorben berinteraksi dengan ion logam. pH PCC dapat ditentukan dengan menggunakan metode adisi garam. Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa pH PCC dari kulit salak 7,8 dan hal ini menunjukkan bahwa pada pH di bawah pH PCC permukaan absorben didominasi oleh muatan positif, sedangkan pada pH di atas pH PCC permukaan kulit salak didominasi muatan negatif. Kemudian cara yang pertama yaitu dengan pengaruh dari variasi parameter pada proses biosorpsi pengaruh pH. Salah satu parameter untuk atau penting absorpsi ion logam berat adalah pH. Pada larutan, pH berperan dalam protonasi
sisi aktif molekul biosorben yang akan mempengaruhi muatan, permukaan absorben, dan derajat ionisasi. Pengaruh pH larutan pada biosorpsi Pb dan Cd oleh biosorben kulit salak dipelajari pada pH 2 hingga 6 dan hasilnya ditunjukkan pada gambar 2. Kemudian yang kedua, pengaruh konsentrasi awal larutan. Konsentrasi ion logam sangat mempengaruhi kapasitas serapan pada biosorben. Kapasitas serapan optimum ion logam oleh biosorben menunjukkan banyaknya sisi aktif pada biosorben. Untuk pengikat ion logam, pengaruh konsentrasi awal ion logam pada proses biosorpsi dianalisis dalam rentang 20 hingga 1400 mg per liter untuk Pb dan Cd, dan hasilnya dapat dilihat dari gambar atau analisis gambar 3. Kemudian yang terakhir atau cara yang terakhir, pengaruh waktu kontak. Pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas penyerapan Pb dan Cd dapat dilihat pada gambar 4, di mana pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas penyerapan Pb dan Cd oleh biosorben kulit salak divariasikan antara 15 hingga 75 menit. Dari gambar 4, terlihat bahwa kapasitas penyerapan optimum Pb diperoleh pada waktu 45 menit, yaitu sebesar 90,855 mg per gram, sementara penyerapan optimum Cd terjadi pada waktu kontak 15 menit, yaitu sebesar 39,375 mg per gram. Waktu kontak optimum untuk Cd selama 15 menit juga diperoleh pada penelitian lain menggunakan biosorben biji salak. Kemudian masuk ke analisis biosorben menggunakan FTIR. Karakterisasi biosorben menggunakan FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada biosorben kulit salak. Gugus fungsi berperan dalam penyerapan logam berat oleh biosorben. Analisis dilakukan dengan melihat perubahan bilangan gelombang. Pada penelitian ini, karakterisasi terhadap biosorben salak dilakukan pada biosorben yang belum berinteraksi dengan ion logam, sudah berinteraksi dengan Cd, dan sudah berinteraksi dengan Pb. Kemudian aplikasi pada limbah. Aplikasi pada penelitian biosorpsi ini dilakukan pada limbah laboratorium. Kondisi optimum pada penelitian diterapkan oleh atau untuk aplikasi terhadap limbah. Biosorben kulit salak mampu menyerap Pb sebesar 54,24 mg per gram dan Cd sebesar 10,34 mg per gram dari konsentrasi sebelumnya 293,8 mg per liter untuk Pb dan 306,4 mg per liter untuk Cd. Analisis menggunakan SEM bertujuan untuk melihat morfologi permukaan dari biosorben serbuk kulit salak dengan pembesaran 1000 kali. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang A atau yang pertama dari scanning elektron mikroskopi. Gambar A adalah sebelum penyerapan, gambar B adalah setelah penyerapan Pb, gambar C adalah setelah penyerapan Cd. Kemudian poin terakhir, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan yang pertama adalah kondisi optimum yang diperoleh oleh atau pada penelitian antara lain pH optimum 4 untuk Pb dan 5 untuk Cd. Konsentrasi optimum 1200 mg per liter dan 800 mg per liter untuk Pb dan Cd. Waktu kontak optimum 45 menit untuk Pb dan 15 menit untuk Cd. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa biosorben kulit salak potensial digunakan untuk penyerapan Pb dan Cd dalam larutan dan limbah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.